Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pernah suatu saat saya ikut-ikutan mempunyai hobi mancing ikan. Maka ketika saya pancing itu butuh kesabaran karena tidak mudah. Tetapi anehnya orang yang biasa dan pinter mancing dikit-dikit sudah narik pancingnya, narik dan mendapat ikan. Saya nunggu lama sekali tidak dapat ikan. Malah yang habis snacknya, pisang goreng yang banyak sekali habis, tetapi ikan tidak dapat satu ekor pun. Saya mulai mengamati dan semakin heran. Dulu orang mancing itu dengan cacing. Kemudian ada yang mancing dengan laron, hewan-hewan itu. Ada yang mancing dengan ulat. Tetapi kemudian ada orang yang mulai mancing dengan lahap sekali ikannya itu dikasih umpan. Ada rumput di ujung pancingnya. Kemudian juga ada lumut di situ. Dan anehnya seakan-akan ikan itu mengejek saya. Ikan saja pada diet, mereka vegetarian, dikasih makan rumput atau lumut aja mereka malah makan. Sudah tidak mau lagi makan cacing, makan laron atau makan ulat. Tetapi selalu sudah vegetarian, makan rumput. Nah, saya disindir, saya tidak pernah diet, ikan saja diet. Dan ternyata dengan umpan rumput atau lumut, mereka, para pemancing, teman-teman saya itu mendapat ikan banyak. Nah, saudara-saudari, bukan zamannya pelet, bukan zamannya cacing, bukan zamannya ulat, tetapi zamannya ikan makan rumput. Zamannya ikan makan dedaunan, dan disitulah menjadikan semacam ajaran untuk diet. Pengawasan, mengawasi, mengamati, ini menjadi sesuatu yang berguna sekarang. Maka orang pun beralih umpannya dari umpan yang tadinya harus beli ini, beli itu, udang, kemudian pelet atau apa, sekarang malah memberi rumput atau lumut itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kalau sudah mulai mancing itu menjadikan sesuatu yang bagi saya bosan, tidak pernah dapat-dapat. Tetapi yang lain itu mengasihkan. Injil hari ini juga bicara tentang perihal pohon ara atau pohon yang lain. Yesus mengatakan, waspadalah, belajarlah dari pohon ara itu. Pohon ara itu tumbuh, berkembang, berbuah. Dan kalau sudah mulai berbunga dan berbuah di situ, musim panas akan datang. Dan kemudian dia pun atau pohon ara atau pohon lain akan menunjukkan buahnya. Dan dari situ kita bisa memanennya. Maka hati-hatilah, amatilah. Kita diajak untuk melihat sekali lagi tanda-tanda zaman. Bacaan kali ini lebih banyak Yesus mengajak para pembacanya lewat Injil Santo Lukas untuk membaca tanda-tanda zaman, tanda-tanda kehadiran Tuhan, tanda-tanda Tuhan ingin menguatkan kita semua, tanda-tanda di mana kita semua diajak untuk semakin dekat dengan Tuhan. Suatu saat saya berjumpa dengan seseorang anak muda yang pada waktu itu merupakan peserta kursus pertanian. Saya mengamati anak muda ini semakin semangat, yang tadinya dia hanya pemalas karena mencangkul bagi anak muda itu tidak bisa memicu semacam adrenalin atau minat mereka. Orang muda sudah malas menjadi petani. Tetapi dia mengatakan, Romo, kalau saya melihat orang lain mencangkul dengan semangat, timbul semangat saya untuk mencangkul. Bahkan ada orang-orang yang badannya lebih kecil dari saya.
kok dia dengan nyangkul itu seperti menari, dan saya mulai tertarik untuk ikut mencangkul. Maka itu menyemangati saya. Suatu refleksi yang bagus. Dan lain waktu lagi dia juga cerita hal yang sama. Saya loyo, tetapi ketika saya melihat orang lain bersemangat melakukan sesuatu, seperti nular kepada saya. Maka saya kemudian menjadi bersemangat lagi menjadi petani. Menjadi semangat lagi untuk mengairi bibit-bibit yang baru ditanam dan butuh dioncori dengan air, yaitu dengan tempat air gembor, kemudian disirami satu-satu. Nah, ternyata orang yang memperhatikan orang lain hal-hal positif itu bisa menular kepada orang tersebut. Saya mulai mengajak anak muda itu untuk memberi perhatian. Kapan dia semangatnya muncul lagi? Kapan loyonya muncul lagi? Kapan semangat itu bisa menggebu-gebu lagi? Dan kapan dia mulai putus asa, tidak punya semangat, hanya tidur dan lemes saja. Rupanya ketika dia melihat orang lain yang bekerja keras, penuh semangat, orang lain yang menyukai pekerjaannya, dia pun mulai merasakan semangat itu, seakan-akan Tuhan menggerakkan dia. Saya memberi masukan pada anak muda itu. Itu mungkin praktek dari contemplatio in actione. Berdoa dalam kegiatan sehari-hari. Menemukan Tuhan di setiap kesibukan kita. Finding God in all times. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap kesibukan kita diajak untuk mengamati pohon ara tadi. Kapan berbunga, kapan berbuah, kapan musim kering akan datang. Dan itu bisa menjadi patokan hidup kita yang menyemangati kita. Kapan kita bisa bersemangat penuh optimis untuk mengerjakan segala tantangan-tantangan yang diberikan Tuhan pada kita. Kapan kita menjadi loyo tidak semangat? Ketika itu semua kita gali, kita akan menemukan mana yang membuat kita semakin bersemangat di dalam memuliakan Tuhan, di dalam berbuat bagi orang lain, di dalam man for others, tetapi juga di dalam semakin meluaskan kerajaan Allah. Mari kita coba temukan hal-hal itu di dalam hidup kita sehari-hari. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.